Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para guru-guru, para ustadzat, para pimpinan taklim yang tergabung di Majelis Ta'lim As-Sa'adah, dengan mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun kita bertemu untuk berpisah sementara. Hari ini kita ketemu tapi berpisah, namun pertemuan kita berharap Allah jadikan jam'an marhumah, persiahan selama Ramadan Allah jadikan tabarrukum maksum. Selamat salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul ibadah, Ramadan syahrul ghufran, Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul itqi minan nar. Namun Ramadan cuma yang paling top 3. Ramadan syahrul siyam, syahrul. Nah, kita punya sholawat yang selalu dibaca itu dari kapan saya baca. Lagunya tertukar enak aja. Marhaban ya syahrul marhaban syahrul siyami marhaban ya syahrul marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai Ramadan yang menamakan bulan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Yang menamakan bulan ini Ramadan Allah Subhanahu, artinya pembakaran. Ramadan yarbudu, Ramadan pembakaran dosa. Makanya orang puasa mulutnya nggak enak, ada uang yang keluar dari pembakaran dosa di dalam. Tapi bau yang nggak enak di sisi orang, di sisi Allah itu kayak minyak kasturi. Pakai walladzi nafsi Muhammadin biyadih la khalufu famis shaim at-tayyib min rihil miski. Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa bau mulut orang yang lagi berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah, kalau di sisi orang kurang enak. Berarti semua yang yang berangkat karena Allah, karena taat kepada Allah, jelek jadi cakep. Contoh, mulut orang puasa di sisi orang enak, di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Orang kalau lagi umroh haji pakai ihram, out-outan, syuksan wa umroh. Tapi di sisi Allah, makanya orang lagi bikin lagi ihram, terus pakai dasar, udah dibanggain oleh Allah, malah yang dibanggain yang syuksan umroh gitu. Out-outan sama bubu. Malaikat sini. Dulu waktu aku mau bikin manusia, kamu wakas, kamu bilang harusnya brengsek, suka ngadai kerusakan, suka pertumpahan darah. Ternyata nggak semua hambaku kau lihat di sepanjang di sepenuh padang Arafah, umatku datang dari negeri yang jauh, yang aku telah ampuni. Saksikan malaikat, aku telah ampuni dosa mereka seperti bayi yang baru lahir dan rahim ibunya. Jelek dipandang orang, aut-autan, berdebu, tapi indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Muka punya lagunya ila arafati. Ila arafatillah ya khairaz zairin alaika salamullah fi arafati. Dibanggain
menyebut aut-autan, tapi kata Allah, aku telah saksikan ya mereka dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Oh, orang mati syahid kan terbunuh, darah itu kan habis, darah itu enak punya. Tapi orang yang mati syahid ibu, besok bangun di padang mahsyar pakai baju yang berlumuran darah ketika terbunuh dalam peperangan syahid fisabilillah. Baunya berubah jadi minyak kasturi. Kenapa? Berangkat taat kepada Allah. Jadi sesuatu kalau kepada Allah jelek dipandang orang, tapi cakep dipandang Allah. Nah, inilah rihil misik yang ada dalam perut kita keluar. Maka dari itu biasa hormati, ini kebanggaan, suatu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya qadimal an antali ghayah qarami. Selamat datang Ramadan, sebentar lagi. Al-an dikit lagi, berapa? 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Antali ghayah marami bi qudumi yan jaliran. Kedatanganmu hai Ramadan menghilangkan karat di hati. Kenapa? Karena ibadah Ramadan mukaffiratun dzunub, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau orang ketemu Ramadan lagi, kasih umur panjang, badan sehat, dapat disumpahin Jibril. Yang nyumpahin Jibril, yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Nabi kumpul sama sahabat dan masjid, kemudian udah kumpul, Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian yang pertama Jibril bilang begini, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar dzunubuhu. Rugi dan lacur seorang manusia yang ketemu lagi Ramadan, badannya sehat tapi nggak ibadah, sehingga dia nggak dapat ampunan dosa. Padahal Ramadan datang maghfiratan lidzunub. Ada orang yang nggak dapat ampunan, kenapa? Dia ibadah. Yang menggugurkan segala dosa dan kesalahan adalah ibadah. Karena itu katakan biqudumik yang jalirah dan yang jaliran wa yazulul iltimam, dan selalu berada dalam kebaikan. Masya Allah, bersamadi Ramadan salah satu namanya Syahrul Murtaja. Syahrul Murtaja fihil murtada. Syahrul Murtaja fihil murtada li nailil afwi wal ghufran. Al-aman al-aman tahta dhilli Ramadan bisalamin wa najah ya Rabbana al-hasan. Syahrul Murtaja fihil murtada li nailil afwi wal ghufran. Bulan yang ditunggu-tunggu karena di dalamnya ada ampunan Allah, ya. Di bahasa hormati itu ucapan selamat datang kepada Ramadan buat anak-anak. Paling ibunya itu aja dah. Marhaban ya syahrul, sesuai dengan penampilan. Bukan kalau ibu ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan syahrul. Utara, dari utara gagah. Yang penting tujuannya sama, mengeluh-eluhkan datangnya Ramadan. Sebab kata Nabi, siapa orang girang bertemu Ramadan, Allah harapkan darah dagingnya dimakan api neraka. Amin. Yang kedua, bulannya namanya Syahrul Syam, artinya soma yasumu syaman, puasa. Arti puasa apa sih? Menahan diri, menghilangkan nafsu, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang batalin puasa kan, kita sengaja makan, sengaja minum, sengaja jima, yang suka kelancong. Puasanya lanjut sampai sore, tapi pahalanya tahu gede. Ya kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min syami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa hasilnya cuma lapar dan haus. Ibu, definisi puasa adalah menahan diri
daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam, dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau udah maghrib, jangan pakai tumpulan warawiri masih ngurusin sebelumnya. Ya, rapiin 3 menit menjelang buka, dah duduk di meja makan, diri karena kita semua TV hatiin. Sampai nawar jadi orang tua biar berwibawa dikit. Lagi orang dibatiin kalau anak sebentar pak, lagi rame. Nah, dulu Ustaz gitu 3 menit mau buka, anaknya bangun jangan dimatiin, ngomong mulutnya bunyi mati tim, dah nggak bisa, nggak ada yang lawan, dah diberi bawa, ngapain? Tungguin azan dengan doa yang mirip, yang ciri dengan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Bu, itu doa udah mendapat pengakuan langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, kau bilang orang puasa doanya mustahil karena Nabi enam. Ya, doa apa yang paling cocok, paling tepat saya baca selama Ramadan? Kata Nabi, ya Aisyah, uli baca ini syahadat dulu, istighfar dulu, baru minta redho dan surganya Allah, berlindung daripada murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada langsung dia pakai pulang dapat pahala tambahan. Ada 4 sunnah di bulan Ramadan. 1, ta'jilul futur, segera pun. Yang kedua, takhirus sahur, mentakhirkan sahur. Yang ketiga, banyak bersorak. Kata sahabat, Nabi kalau bulan Ramadan sorakohnya kayak rihil mursah, kayak angin yang kenceng, deres banget sorakohnya. Kau tahu? 1 pepes ibu berikan kepada tetangga, pahalanya 70 pepes. Bikin bakwan bagi tetangga sebelah kanan, ya bagi 10 biji, pahalanya kali 70 per duit. Masya Allah. Di bulan Ramadan siapa sunnah bulan Ramadan. Ada orang pada ngajak buka jalan-jalan, ada takjilul futur, ya ada orang ngajak buka. Nah itu sahabati. Makanya kalau ikut arisan sebetulnya jangan banget nama dulu. Kan itu ada bulanan, ada mingguan, ada tabungan berapa ingat tau. Kalau bilang bulan Ramadan banyak orang tidak duitnya disediain, tidak ngasih ibu. Kalau nggak disediain, bulan puasa ini masya Allah ada lebaran di ujungnya jadi biang kerok. Kan lebaran itu kan apa hadiah dari Allah, kan jadikan sebagai apa? Semuanya pengen ganti, pengen baru. Sampai ada pepatah mengatakan laisal aid liman lam bisa jadi wa innaman aid liman ta'atuhu tasbih. Bukan orang puasa yang gonta-ganti baju baru segala baru, tapi orang puasa adalah yang taatnya nampak. Tahun lalu cuma hantam 1 kali, tahun ini alhamdulillah bisa 1,5. Biasa mati. Jadi ada 4 takjil futur, takjil sahur, sedekah, yang ketiga kayak baca Quran. Banyakin baca Quran karena Ramadan adalah alladzi unzila fihi. Di puasa itu mana? Dari hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai maghrib ma'an niyah. Biar nggak makan seharian, pokoknya ibadah itu harus pakai niat. Innamal a'malu, dan niat itu dia pahalun niyah al-qalbu. Kalau ibu nawaitu soma ghodin ada di fardhi syahri Ramadan hadis sanadil lain, itu rapatnya dibaca boleh enggak dibaca, tapi dunia ya habis sempat ya insyaallah yang puasa ada niat itu kata Ali Kopi
Innama yusannu talaqqudun niyyah liyusa'idul lisanul qalb. Semua niat disunahkan untuk dilafalkan agar mulut bisa bantuin hati tambah khusyuk. Mau berangkat ke Arafah haji, nah ya di hati, di mulut nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kita nih. Mau apa aja pakai niat? Gak sah kalau nggak pakai niat. Niat yang membedakan mana adat, mana ibadah. Ibu kurang udara panas, rata semua dari ujung rambut sampai bawah kaki. Tapi tidak niat. Itu namanya mandinya mandi adat. Kalau mandi niat, kudu pakai niat sesuai dengan yang dikerjakan apa anil haldi, anil nifasi, atau sunnah bismillah. Jadi harus pakai niat. Apa itu niat? Menyengaja, bukan kebetulan. Kalau jalan-jalan kebetulan boleh datang ke saudara atau ke kasih orang-orang jual masakan, kok aneh mau ziarah jalan-jalan sekalian. Aku ikut kan? Nggak niat sih. Bilang aja laporan makan ke rumah, Umi datang ke rumah capek, baru pergi, nggak niatnya jadi masih ikut aja, boleh, nggak apa-apa. Kalau ibadat kudu pakai menyengaja. Semua niat itu ketika kita mengerjakan apa, umpamanya wudhu, itu basuhan yang pertama, bukan waktu cuci tangan, bukan waktu kubur-kubur. Makanya lagi doanya itu wajib. Dan niat wajib kapan? Ketika membasuh muka yang pertama berbarengan. Terus tarian huwa qasdul aniyatu qasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Menyengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan niat, kecuali puasa. Niatnya malam, puasanya dari pagi ke sore. Enggak bareng kayak yang lain. Ibu kalau kita berwudu dalam basuhan pertama udah yakin merata itu air dibuka. Jangan pernah mengatakan kurang merata nih, ntar basuhan kedua baru ratain. Basuhan kedua jatuhnya menjadi sunnah. Sedangkan menempatkan niat harus pada yang wajib, yaitu pada basuhan pertama. Jangan pernah niat basuhan kedua, ketiga untuk menyempurnakan basuhan yang dua. Jadi dalam basuhan pertama muka tangan udah yakin kalau air udah merata di dalam anggota wudhu. Apa Bu? Untuk itu ada pangsilu, ada pangsahu. Muka, tangan, kaki, pangsilu. Artinya pakai air yang jangan. Wujud. Mana tuh yang beli popolin? Malah amsahu bil musik. Jadi kalau ibu wudhu taruh es saja di sini, nggak sah ibu. Taruh es sini tuh di wajah. Yang keguyur kaki, ayatnya seperti itu. Ada pangsilu, ada pamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Ibu jadi puasa menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, lapar, gak makan, haus, gak minum, terangsang syahwat walau kepada istri. Tunggu apa? Makanya puasa mendidik orang biar jadi orang sabar. Cuma orang sabar yang puasanya tuntas sampai malam. Kalau nggak ada sabar, nggak ada orang. Lama amat maghrib. Atau makan siang, udah ngindong, udah hujan, nggak nyabaran, minum aja, nggak jadi puasa. Nah, jadi puasa menjadi orang biasa sabar, jadi orang bisa tahan hawa nafsu. Itu puasa. Kemudian Ibu, Ramadan yang kedua namanya Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam, Oma Yahumu Qiyam, artinya bangun malam, menghidupkan layali Ramadan. Kenapa Ramadan dinamakan Syahrul Qiyam? Karena ibadah sholat yang bangsa malam itu ada semua. Ada tarawih, ada witir, ada tahajud. Selain itu sekarang nih kita pengen tarawih tapi belum waktunya. Tunggu. Walaupun sama Menteri Agama kita lagi agak renyem dikit, tapi pengumuman harusnya Menteri dari mana-mana sampai laporan
dengan ru'yatul hilal. Nanti yang mungkin Menteri Agama dengerin, kalau udah mulai puasa ya udah, kalau isya jamaah, kemudian kita sholat tarawih. Sholat sunnah ada yang berwaktu, ada yang bersebab. Tarawih termasuk yang berwaktu. Tarawih, tahajud, duha itu ada waktu. Kalau bukan waktunya, yang kedua bersebab. Gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tahajud, apa namanya, istisqa. Bebas hormati. Jadi istisqa ini kalau nggak hujan, gimana? Jangan musim hujan, istisqa banjir. Jadi ada yang bersebab. Bebas hormati. Kemudian Ramadan di samping namanya Syahrul Syam, Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran. Istilah orang yang agak keren dikit, ada ibadah nahariyah, ada ibadah layaliyah, ada ibadah layaliyah, wa nahariyah, subahiyah, wa masaiyah, yaitu tadarus Al-Quran. Ulang tahun turunnya Al-Quran, mulia bersama Al-Quran. Biasa tadi kalau Imam Syafi'i hatam Qurannya sebulan 60 kali, karena hatamnya sehari 2. Kalau kita berapa kali? Oh, kalau saya bilang hatam Quran Ramadan yang sedang 3 kali, nggak kebanyakan, nggak sedikit, sedang banget. Usahakan agar bisa hatam di bulan. Berarti kita ngaji pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz. Insya tolong Allah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri. Ya Allah, tolongin mulut saya biar enak diajak baca Quran, dan enak diajak berzikir. Waktu syaitannya gede, Bu. Gak ngantuk, gak apa ngaji, ngantuk. Ibu gak bisa tidur, gak macam-macam, ambil wudhu ngaji. Ya 2-3 lembar ngantuk dah. Cuman apa setannya? Kan bukan yang ngaji, macam-macam. Bisa tidur, bisa tidur baca Quran, karena baca Quran yang ngantuk, tidurnya enak. Dasar ngaji. Jadi Ramadan punya nama 3 ada yang paling Syahrul Ramadan, arti pembakaran dosa, siap puasa. Kemudian Syahrul Qiyam, di mana dari sunnah bangun kumu tawar. Al-Laila Lailatul Qadar ajmal layalil umur. Al-Laila Lailatul Qadar ajmal layalil Qumu awwabin, qumu awwabin, qumu awwabin, qumu awwabin. Malam seindah-indah, malam ajmal layalil seumur-umur, malam yang terindah seumur-umur. Kalau kita ketemu Lailatul Qadar, orang masuk malaikat, karena seluruh malaikat urus masuk malaikat Jibril. Ibu nggak perlu nungguin Lailatul Qadar tuh, duduk di depan pintu ngomong, lo ngapain nungguin Lailatul Qadar? Pokoknya kalau tarawih kita kerjain, tahajud waktunya kita kerjain, Quran selang punya waktu, ngapain aja, karena ngaji ini orang itu boleh mau pagi mau sore, kamu ada Allah, atau kau di jendela lagi ngapain? Tungguin Lailatul Qadar. Ya, antara ibadah yang telah diatur oleh syariat agama Islam, berarti kita insya Allah Lailatul Qadar, malaikat Jibril, tanazul malaikat masuk rumah kita mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu kalau yang ngeliatin pahala apa membatalkan puasa, kita sengaja makan, sengaja muntah. Yang suka kelantopan bukan pahala, bukan puasanya, tapi pahalanya ya gak ada. Maka itu kata Nabi, idza sumta
falyasum sam'uka wa basaruka anil kadhib wada adzalja wal takun fiha sakinatu wa waqar wa la takun saumaka wa fitraka. Kalau kamu puasa, puasain juga pandangan daripada hal yang batal dan puasa, pendengaran, mulut, dan jadikanlah Ramadan ini bulan ketenangan, ketenteraman. Jangan suka ribut. Kalau ada jalur yang bikin jadi ribut, anak kayak suami kayak pembantu kayak tetangga kayak pedang buru-buru. Jaga jangan sampai ribut sama tetangga. Terus di ujung hadis ini kata Nabi, la takun saumaka wa fitraka. Jangan kamu samakan Ramadan dengan bulan lain. Jangan samain. Bulan lain kita ganjing ayam. Ada al-hawli, ada as-sa'adah, ada al-qahiyah, ada as-syafi'iyah. Tapi Ramadan sambil wudhu buka Quran. Orang yang paling cakep namanya al-halul murtahid. Apa namanya? Dan tanya Omar, orang Islam yang baik yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi al-halul murtahid. Dia nggak paham, tanya lagi apa yang dimaksud dengan al-halul murtahid. Kata Nabi alladzi yaqra'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih kullama halla irtahala. Orang yang ambil wudu duduk buka Quran haji. Setiap kali sampai pindah, sampai pindah, sampai habis alif lam mim pindah saya mulus selesai pindah tilka rusul habis pindah lantanalu selesai pindah wal muhsanatu la yuhibbullahu wa idza sami'u walau annana qala malau wa namu jelas apa yang hadirun wa mamil dapatin wa ma'ubariun nafsi 14 Rubama yawadul ladina kafaru law kanu 15 Subhanalladzi asra 16 Al-Kahfi Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra. Itu juzuk 16 17 Iktar 18 Qad aflahal mu'minun 19 Wa qala alladziina kafaru 20 Amman kharaj 21 Untuk maunya dua pemayak 23 pemalialah surah Yasin ya 24 itu ya malia 24 pamanadram 25 ilaihi yuraddu 26 amin dulu baru para pama qad sami Allah tabarok aman ya. Biarin nggak hafal Quran apa asal hafal juzuknya nggak hafal Quran asal juzuk 30 aja kesempatan kita banyak Quran dibilang insyaallah ibu kita sehat jasmaninya sehat rohaninya sehat juga kantongnya rezekinya karena Ramadan walaupun makan cuma 2 kali lauk itu yang enak kan dikit kalau hari-hari lain makan siang pakai sayur asem sama ikan peda jadi nggak enak banget kalau Ramadan kan nggak enak masak nyaur pakai ikan peda rezeki Ramadan yang udah banyak itu. Kenapa? Ada jaminan dari Allah. Rohnya rahmat, mimnya maghfirah, dotnya doman, jaminan dari Allah. Alifnya ulfah, nunnya nur. Semua membawa keuntungan. Makanya kata Nabi, Ramadan syahrul. Ramadan adalah bulan keuntungan bulan umatku. Ayo. Malam pertama sampai malam terakhir ada malaikat di langit pertama panggilin kaukin kita dan sudah kagak dengar kata malaikat ya talibal khair aqbil wa ya baghiya syarri aqsir orang yang merebut keuntungan akhirat maju terus pantang mundur orang yang bikin dosa maksiat stop pinggir hormati Ramadan aqsir. Mana yang meminta hal min sa'ilin ayo sudah mana hambaku yang minta mengajukan permintaan akan dikasih hal minta ibin pajitabu alaih mana yang bertobat pintu tobat lagi dibuka seluas-luasnya dari malam pertama sampai malam terakhir malaikat panggilin kita
jangan bulat ya. Jadi gunakan benar-benar kalau bisa Ramadan ini ya seperempatnya untuk dunia dan 3/4 untuk akhirat, kalau nggak separuh ya. Bukan jangan bulan Ramadan udah mampir ke pasar Tanah melulu, udah belanja buat dia sama keluarga nanti lagi kata tetangga lu mau belanja di sana, pilih motifnya, nawar-nawarnya kita sebelah kanan, besok kata yang sebelah kiri itu lu anterin, itu lu anterin ya, kata orang belanja melulu, kata orang ngaji dapat 3 juzuk jadi kakak. Pokoknya kerja di bulan Ramadan hitung-hitung jangan sampai merugikan. Nah, boleh pasar pagi ya toh bikin kue boleh, niatnya buat tetap pangkalan. Tapi jangan turutin nafsu. Telur 50 dipecahin semua. Ah, enak mixer kayak, tapi kan giliran cetak sama bakarnya udah asam nih, habis paknya bilang lalu tidak asam tapi apa lalu akhirnya habis buka itu adonan di lowong. Nah kalau nggak dibakar ngamir ini dia udah nggak usah terapi dulu, habis itu bakar emaknya goblok, anaknya nggak dikasih filter terusin bikinnya 25 aja, besok pilih lagi. Pokoknya kerja mohon intah finish ya. Jujur kata Nabi, kalau kamu berada di Ramadan malam perluin nyaur biar puasa di siang hari, kalau siang perluin tidur. Kalau seharian belum kenapa nggak tidur, akhirnya terawih udah bawa yang kayak begini, udah bawa api sol, dikit-dikit itu sejadah. Boleh nggak apa-apa, minta bantu biar kita seger, tapi gaungnya buka. Sholat tarawih biar senang, biar girang dikasih waktu ketemu lagi Ramadan. Ya, jangan romannya apa ya, sebenarnya kalau nggak malu ke tetangga bukan tarawih. Jangan begitu ya Mas Arwati, kita girang kalau berikan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Insya Allah kalau rohaninya sehat, gairah ibadah ada. Biar gairah ibadah ada, tapi kalau jasmaninya sakit, ya boro-boro kok ibadah. Makanannya kan, mudah-mudahan kita sehat jasmani, rohani. Untuk sehat jasmani, minta kepada Allah, nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kalau salat fitir, doanya kan itu, nas'alukal afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra, wa nas'alukal ghina. Untuk sehat rohani, mintanya kepada Allah lagi. Nabi kita ajarin, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Dari sini, kalau sini nggak diajarin mau berdoa itu dulu, yang mau rezeki dulu. Ya, boleh. Kalau minta sama Allah bu, ibadah dikit minta pahala yang gede boleh. Wa taqabbal miyasiri a'malina bil alani bersama. Doa Rawi Syariful Anam bunyinya gitu. Ya Rabb, terima amal saya yang sedikit, sedikit, tapi minta pahalanya biar apa? Kalau orang ya kan, kalau orang kerja dikit pengen gaji gede, siapa yang mau bantu? Nah, kalau Allah boleh punya persoalan apa aja, tanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar buat puasa minta sama Allah, biar banyak rezeki buat cinta. Semuanya Allah yang akan memberikan. Insyaallah Dewa Sarwati sekelumit ilmu yang saya berikan dari tafsir Al-Quran, dari Wasiyatul Mustafa. Mulai hari kita nggak baca lagi, besok acara kita di sana juga ada yasin, tahlil, maulid, tapi nggak buka pelajaran. Barangkali ada sedikit tentang lanjutan dari Fadilah Ramadan. Ya, barangkali ibu banyak salah. Saya tukang minta ajakin ibu-ibu melulu. Tapi alhamdulillah ibu malah diajak. Kalau nggak di kan katanya kita kayak odol, kalau nggak dipecat nggak keluar. Dan pertama Torendo ini kamu sehat, cepat ketemu lagi habis lebaran, ya keluarga sana. Oh saya sembarangan, senang manusia. Tiap tahun besok kita masih ketemu lagi, bahasa belum tentu sekarang kita seger walaupun
barangkali umur masih ada, tapi kan suasana tambah makin tua, beda jauh banget. Jadi, nah namun dengan doa segalanya bisa berubah segala.